Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, anak-anak sudah siap semua? Tempat duduknya sudah siapkan? Oh ya, tuh Pak Lesto Mas Lesto yang masih di belakang tolong maju dikit, Mas, depan kosong diisi. Anak-anakku semua, sebelum pembelajaran, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Baik anak-anakku semua, kita akan belajar tentang bab 5, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul, subtema keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Kalau bab 4 kemarin kita sudah belajar tentang bab 4-nya, sekarang kita akan melanjutkan tentang bab ke-5, yaitu subtema 1, keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Baik, sebelumnya akan Pak Guru sampaikan kelanjutannya. Sebelum melanjutkan, Pak Guru sampaikan absen dulu ya. Yang pertama dari Mbak Nisa ada? Hadir? Hadir Pak. Tony Prianto? Hadir Pak. Kemudian Norma Hasan? Hadir Pak, sehat, alhamdulillah. Les Trisno? Hadir. Ahmad Nizudin? Hadir Pak. Supriyono? Hadir Pak Guru. Laila Masruro? Izin ya? Oh, baik. Belum berangkat kata Pak. Belum ya. Kesiangan Bu. Ahmad Hidayat? Oh, juga belum kelihatan. Baik. Kita setelah Pak Guru mengabsen, barangkali teman-teman kita atau anak-anak belum bisa masuk semua, semoga tidak sakit dan semoga kita semua akan diberikan kesehatan. Amin. Baik, untuk menyemangati, Pak Guru sampaikan tentang Masya Allah, tepuk konsentrasi ya. Tepuk konsentrasi. Sudah muncul belum ya? Sudah Pak. Sudah, yuk. Baik. Belum. Sudah siap semua? Tujuan tepuk ini adalah untuk menyemangati supaya kita belajar konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Pasang mata, pasang telinga, jaga mulut. Sukses. Amin. Amin. Baik, anak-anak semua. Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan keteladanan dari kisah Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Yang kedua, setelah pembelajaran selesai, peserta didik dapat menguraikan keteladanan kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Untuk selanjutnya, supaya kita lebih mudah, silakan Pak Guru sampaikan peta konsep pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah Nabi Ayub alaihissalam memiliki ayah yang bernama Ishak alaihissalam, istrinya bernama Rahmah. Kemudian keteladanan yang bisa kita pelajari dari peta konsep ini: taat beribadah, pandai bersyukur, dermawan, sabar dan tabah, serta menepati janji. Yang selanjutnya peta konsepnya adalah tentang perilaku kita sehari-hari, yaitu sholat tepat waktu, kemudian mengucapkan alhamdulillah, membantu sesama, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau kalimat tarjih, kemudian insya Allah. Anak-anakku semua, coba anak-anak mengamati di dalam PPT Pak Guru. Gambar apa yang pertama ini? Ada seorang anak yang
memberikan sesuatu kepada pengemis ataupun ibu mbah-mbah yang meminta-minta. Kira-kira gambaran anak sudah bisa mengamati kira-kira mau seperti apa? Nah, ya, kemudian yang kedua, gambar terjadinya kebakaran ataupun musibah. Nah, dari dua gambaran ini kita akan masuk kepada keteladanan Nabi Ayub atau kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Istrinya bernama Rahmah. Nabi Ayub alaihissalam merupakan seorang nabi yang memiliki perilaku keteladanan. Yang kedua, pada mulanya Nabi Ayub alaihissalam seorang yang kaya raya dengan harta melimpah berupa pertanian yang luas dan peternakan yang banyak. Nabi Ayub juga dikaruniai putra yang banyak. Anak-anakku semua, meskipun Nabi Ayub alaihissalam kaya raya, namun beliau dermawan. Harta bendanya senantiasa digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Misalnya fakir dan miskin. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang pandai bersyukur sehingga disebut abdan syakura. Abdan syakura itu hamba yang selalu bersyukur karena mendapatkan nikmat dari Allah. Setiap nikmat yang diberikan setiap saat selalu disyukuri oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam juga merupakan seorang yang taat beribadah dalam berbagai keadaan, baik dalam suka maupun duka, ketika kaya maupun miskin. Nah, anakku semua, selanjutnya dari mulai umur 51 tahun, Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari harta pertaniannya terbakar dan hewan ternaknya mati sampai kepada semua harta bendanya habis. Kemudian yang cobaan yang kedua adalah rumahnya roboh dan di mana anak-anaknya meninggal dunia semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang paling parah atau yang paling membuat beliau harus bersabar adalah sakit kulit yang sangat parah. Nah, anakku semua, dari cobaan-cobaan tersebut tidak menyebabkan Nabi Ayub ngeluh, Nabi Ayub berkeluh kesah ataupun marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadikan setiap cobaan yang diterima Nabi Ayub alaihissalam menjadikan tambahnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menguatkan kepada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semua, dari apa yang Pak Guru sampaikan di atas mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, sudah pernah mengenal cerita Nabi Ayub sebelumnya? Belum Pak Guru. Belum. Baru dengar sedikit Pak. Cerita tadi. Dari cerita tadi Bapak kita ambil kesimpulan atau penguatan bahwa keteladanan Nabi Ayub alaihissalam yang pertama adalah taat beribadah. Dalam kondisi apapun kita harus taat beribadah. Selaku anak yang muslim, anak-anak yang beriman harus rajin beribadah sebagai bentuk kita meneladani Nabi Ayub alaihissalam. Salah satu contoh, anak-anak suka bermain? Suka. Kalau suka bermain ya bermain. Ya hari bermain Pak. Buktinya Pak. Pada saat bermain sudah menjelang asar terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, anak-anak mau ngapain tuh itu? Harusnya pulang. Bagus. Tapi dimarahin. Pulang mandi. Main. Laksanakan 4 azan. Iya, betul. Itu bagian dari taat beribadah. Kemudian yang kedua adalah pandai bersyukur. Nah, pandai bersyukur ini coba Pak Guru tanya.
dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, anak-anak mendapatkan apa saja? Yang tidak membayar. Banyak Pak. Bernafas. Nah, Nisa sebutkan Nisa. Satu aja. Bisa berjalan. Jalan. Masih Ya, bisa bagus. nafas. Betul. Nah, Banyak, itu Pak. kemudian yang lainnya apa? Nikmat dari Allah. Bisa melihat Pak. Ya, bisa melihat. Bagus. Bisa bernafas, bisa melihat. Nah, apapun yang kita terima itu bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri sekecil apapun. Nah, dari kita bersyukur pada Allah, maka diwujudkan dengan taat beribadah. Kemudian yang kedua dermawan. Teladan Nabi Ayub adalah dermawan. Sekecil dalam kondisi apapun kita harus mau membantu orang lain. Salah satu contoh, nah sekarang ya, anak-anak kalau temannya sama Ahmad Hidayat tidak membawa pensil, apa yang kamu lakukan, Supriyono? Dipinjami Pak Guru. Ah, bagus. Nah, itu bagian dari dermawan. Dermawan bukan berarti hanya memberikan uang. Dermawan di sini adalah membantu orang yang kekurangan. Syukur-syukur nanti kalau sudah besar anak-anak sudah memiliki penghasilan yang lebih ataupun cukup, anak harus mau membantu dari orang yang terdekat, keluarga kita, kemudian tetangga kita sampai kepada masyarakat lebih jauh. Tuh. Kemudian yang keempat adalah bersabar, sabar. Ya, sabar ini adalah hal yang harus kita lakukan setiap saat. Sabar pada saat menerima ujian dari Allah dan sabar pada saat menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah menepati janji. Pada saat berjanji, kenapa kita harus menepati janji? Bagian dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba biasanya kalau anak berjanji ngapain? Contohnya Janji traktir Pak Guru. oh ya, Mas Onin janji traktir temannya. Kalau sudah janji maka harusnya ditepati. Pasti. Kalau uangnya hilang bagaimana Pak? Nah, cara menepatinya gimana? Contoh kayak gini, saya besok mau traktir kalian cilok ya. Tapi insya Allah kalau saya punya uang, pasti saya akan traktir cilok. Itu namanya menepati janji. Tapi tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari teladan tadi dapat kita lakukan dalam sehari-harinya atau perilaku kita dalam sehari-hari diwujudkan dengan rajin sholat tepat waktu dan berpuasa. Kemudian mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid itu alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, suka membantu orang lain yang membutuhkan. Jangan lupa tentu menunaikan zakat, infak, sedekah, dan jariah. Dan yang keempat, menerima cobaan. Pada saat menerima cobaan, berserah dirilah kepada Allah, tidak mengeluh lebih-lebih marah-marah. Semuanya harus memberikan kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tasbih yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang kelima, menepati janji itu dengan mengucapkan insya Allah dengan tujuan berserah diri kepada Allah. Baik, sebelum Pak Guru ambil kesimpulan ataupun Pak Guru mengevaluasi, yuk kita bersolawat bersama-sama. Sudah bisa dibaca selawatnya? Bisa Pak. Bisa Pak. Bersama-sama ya. Guru pimpin. Sallallahu Nabi Muhammad. Salatullah, salatullah ala Rasulillah, salamullah ala Yasin
Habibillah. Nabi Ayub taat beribadah. Nabi Ayub Pandai bersyukur. Nabi Ayub dan sabar. Nabi Ayub menepati janji. Nabi Ayub menepati janji. Nah, itu selawat yang isinya adalah keteladanan Nabi Ayub, ringkasan keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Baik, kesimpulannya sebelum terakhir, kesimpulannya bahwa kita hidup di dunia ini yang pertama harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita beribadah tentunya pada saat kita mendapatkan nikmat dari Allah yang lain harus mau berbagi kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, terutama manusia. Kemudian yang terakhir adalah bersabar pada saat menerima cobaan dari Allah. Dan yang paling utama, jangan pernah mengingkari janji, harus mau menepati janji. Itu. Baik anak-anakku semua, dari awal hingga akhir, sebelum kita akhiri, akan Pak Guru sampaikan pertanyaan-pertanyaan sebagai penguatan. Nanti dalam penilaian, anak-anak bisa mengambil ataupun melihat di Google Form ya. Nanti Pak Guru bagikan linknya lewat WhatsApp atau grup kita, grup anak-anak, karena kondisinya seperti ini. Anak-anakku semua, sebagai penguatan, saya mau tanya dulu kepada yang belum, siapa ya tadi ya? Mas Tony apa ya? Mas Firdaus, Pak. Firdaus, Pak. Saya sudah. Mas yang Beno. apa coba? Belum. Yes, stop. Tesno. Nggih, Pak Guru. Hadir. Coba sebutkan salah satu keteladanan Nabi Ayub beberapa contoh dalam perilaku sehari-hari. Salah satunya sifat sabar, Pak Guru. Ya, sabar, bagus. Contohnya apa? Coba. Contohnya ketika dia diberi apa ya? Sebuah penyakit kulit. Ya. Dia sabar. Gitu, Pak. Ya, bagus, pintar, sudah masuk berarti. Kemudian Mas Ahmad Hidayat. Saya Pak Guru. Ya, siapa ya? Pak Guru. Ya, monggo. Sebutkan saya. Nabi Ayub itu suka menepati janji, Pak Guru. Bagus. Menepati janji. Contohnya kamu menepati janji apa coba? Contohnya saya janji sama Pak Guru untuk mengerjakan PR di rumah, sungguh-sungguh mengerjakan PR, Guru. Ya, bagus. Baik. Itu sedikit apa yang bisa kami Pak Guru sampaikan. Anak-anak nanti bisa mengerjakan soalnya melalui link yang Pak Guru sampaikan tentang Google Form evaluasinya. Kesimpulannya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa menjadikan jalan kita meneladani Nabi Ayub alaihissalam bersabar dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu apa? Belajar. Orang belajar kan susah juga ya, ada capek, ada pusing, ada apa, itu bagian dari kita bersabar melaksanakan perintah Allah. Dan semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Dan untuk pertemuan hari ini Pak Guru sampaikan cukup sampai di sini. Untuk pertemuan ke depan, jangan lupa kita akan ketemu dalam materi tema yang kedua, yaitu tentang Nabi Musa alaihissalam. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca kalimat tahmid bersama-sama. Amin. Aku akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.